Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, serta yang saya banggakan rekan-rekan sahabat para media, khususnya Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro dan pemirsa dimanapun berada yang saat ini menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi tadi pukul 12 baru saja mengumumkan terbitnya PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri. Untuk itu sesaat lagi kita akan menyimak penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut. Kami langsung undang saja Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat siang Ibu. Semoga sehat. Silakan Ibu langsung. Baik, terima kasih Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman media, saya akan menyampaikan penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dengan terbitnya PP nomor 63 tahun 2021 mengenai pemberian gaji THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Pada tahun 2021 ini, kita masih menghadapi kondisi COVID yang sangat dinamis. Dan pemerintah terus fokus di dalam penanganan COVID-19 dan sekaligus juga melakukan langkah-langkah di dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional. Berbagai langkah yang dilakukan menggunakan instrumen APBN diharapkan akan bisa melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menangani kondisi COVID yang masih berlanjut pada tahun 2021. Pemerintah hadir melakukan berbagai program untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan dan mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 yang mencapai 696 triliun rupiah itu meningkat 21% dibandingkan tahun 2020 di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Stimulus yang masuk di dalam kategori konsumsi di dalam rangka untuk melindungi masyarakat kita yang masih terdampak COVID-19 adalah sebesar 150,3 triliun rupiah dalam bentuk perlindungan sosial, termasuk penyaluran untuk PKH sebesar 28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, pemberian bantuan sosial sembako hingga mencapai anggaran 45,1 triliun bagi 18,8 juta kelompok penerima manfaat, dan juga bantuan sosial tunai bagi 10 juta kelompok penerima dengan anggaran 12 triliun rupiah. Demikian juga anggaran APBN ditujukan bagi masyarakat di desa untuk bisa mendapatkan perlindungan dari shock COVID dengan mengalokasikan 14,4 triliun rupiah dari dana desa bagi 8 juta kelompok penerima. Selain itu, APBN juga berupaya untuk melindungi mereka yang kehilangan kesempatan kerja dan sedang dalam proses mencari pekerjaan dengan kartu prakerja
yang anggarannya dinaikkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun sama dengan tahun lalu. Pada APBN awal hanya dianggarkan 10 triliun sehingga kita harus menaikkan menjadi 2 kali lipat. Di dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada 5,6 juta penerima. Dan untuk tahun 2021 ini, pemerintah kembali menambahkan memberikan bantuan produktif bagi 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran 15,4 triliun. Dan ini belum ada tadinya dianggarkan pada tahun 2021. Teman-teman media yang saya hormati, pengelolaan APBN memang dilaksanakan secara cukup responsif dan fleksibel karena kondisi COVID begitu sangat dinamis. Oleh karena itu memang beberapa pos melakukan atau dilakukan beberapa reprogramming maupun refocusing. Namun komitmen pemerintah di dalam rangka untuk memberikan tunjangan hari raya bagi karyawan ASN, TNI, Polri pada Idul Fitri ini, tunjangan hari raya Idul Fitri ini tetap dipenuhi dengan pemberian tunjangan hari raya, namun pada saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian dan situasi penanganan COVID yang masih merupakan fokus utama, yaitu mengelola dan menangani COVID, karena memang ini ancaman yang sangat nyata seperti yang terlihat di India, dan sekaligus juga tetap berfokus untuk memulihkan ekonomi. Jadi dalam hal ini pemerintah terus mencari keseimbangan antara memenuhi kewajiban untuk pemberian tunjangan hari raya bagi ASN, TNI, Polri, dan bagi pensiunan, namun juga menggunakan APBN dengan tentu space yang ada untuk tetap fokus di dalam penanganan COVID dan melindungi masyarakat dan menolong masyarakat kita yang paling rentan dan perlu mendapatkan dukungan dari negara. Pemerintah memberikan THR kepada seluruh aparatur negara, termasuk juga untuk pensiunan dan penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Kebijakan pemerintah di dalam memberikan THR tersebut diharapkan akan menjadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama di kelas menengah, sehingga juga dapat membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi kita. Teman-teman wartawan yang saya hormati, kebijakan pemberian THR yang sudah ditampung di dalam APBN tahun anggaran 2021, penyalurannya dilakukan dimulai pada periode H-10 sampai dengan H-5 sebelum Idul Fitri. Anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran THR ASN, TNI, Polri adalah sebesar 1. Untuk kementerian dan lembaga ASN, TNI, Polri dengan DIPA 7 triliun, untuk ASN daerah atau PNS daerah dan P3K dialokasikan anggaran sebesar 14,8 triliun rupiah, dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun rupiah. THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Tentu ini merupakan suatu langkah dari pemerintah untuk di satu sisi tetap memberikan tunjangan hari raya bagi seluruh ASN, TNI, Polri, dan bahkan juga untuk para pensiunan dan juga pekerja P3K dan ASN daerah.
Namun di sisi lain pemerintah juga memahami bahwa dalam situasi tahun ini kondisi COVID yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020, yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat. Perubahan dari alokasi anggaran THR tahun 2021 itu mencerminkan pemihakan pemerintah bagi penanganan COVID dan penggunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dan itu memang dicerminkan dari berbagai pos-pos yang telah saya sampaikan. Beberapa pos tahun ini yang sebelumnya belum dianggarkan, kemudian harus dianggarkan, mengharuskan pemerintah untuk melakukan berbagai perubahan. Yaitu, umpamanya untuk program prakerja tadi saya sampaikan, yang tadinya 10 triliun menjadi 20 triliun. Subsidi kuota internet juga diberikan untuk tahun 2021 yang tadinya juga belum ada anggarannya. Selain itu juga bantuan produktif UMKM serta tambahan imbal jasa penjaminan UMKM yang sekarang ini jumlah kredit yang dikucurkan sudah mencapai 60,8 triliun. Ini semuanya adalah alokasi APBN yang memerlukan anggaran tahun 2021 yang tadinya memang belum ada alokasinya. Dengan demikian, pemerintah terus mencoba menyeimbangkan dalam berbagai tujuan-tujuan yang saya tahu juga sangat penting dan sesuai arahan Bapak Presiden adalah terus mendukung pemulihan ekonomi, mendukung penanganan COVID agar betul-betul bisa tertangani termasuk program vaksinasi dan tetap memberikan kepada ASN, TNI, Polri hak mereka untuk mendapatkan tunjangan hari raya meskipun tidak dalam jumlah meliputi tunjangan kinerjanya, yaitu hanya gaji pokok dan tunjangan melekat. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ASN TNI Polri yang di dalam suasana COVID semenjak tahun lalu hingga tahun ini terus bekerja di dalam menjaga Republik Indonesia. Baik mereka yang bekerja di garis depan untuk melaksanakan protokol kesehatan, membantu masyarakat kita, baik yang sedang dirawat, dan juga untuk ASN TNI Polri yang terus melakukan tugas-tugasnya mereka yang luar biasa penting di dalam menjaga Republik Indonesia dan mengelola perekonomian. Apa yang sudah dilakukan oleh seluruh jajaran ASN TNI Polri diharapkan akan terus secara sinergis memperkuat perekonomian Indonesia dan terus berfokus untuk memulihkan masyarakat dan perekonomian dari hantaman COVID-19. Teman-teman wartawan, di dalam PP nomor 63 tahun 2021, selain tunjangan hari raya, pemerintah akan memberikan gaji ke-13 atau bulan ke-13 yang nanti pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Besaran gaji ke-13 bagi TNI, Polri, dan ASN adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Dengan hal ini kita harapkan keseluruhan ASN TNI Polri dan seluruh ASN di daerah tetap fokus bisa menjalankan tugas-tugasnya secara penuh dedikasi dan tetap merawat dan menjaga Indonesia serta terus memberikan empati dan simpatinya bagi masyarakat
yang dalam tahun ini mungkin masih sebagian cukup besar belum pulih dari kondisi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman media. Dengan adanya PP 63 2021 ini, kami akan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang akan dipakai untuk pelaksanaan pembayaran THR dan juga nanti juga untuk pembayaran gaji ke-13 pada bulan Juni yang akan datang. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Puspa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan yang telah menyampaikan keterangannya. Demikian tadi telah kita simak bersama penjelasan mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri untuk tahun 2021 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan media dan pemirsa. Saya Rahayu Sasari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.